Bulan Januari 2025 sudah tiba, dan buat kalian para pecinta smartphone Samsung pasti udah tahu kalau Samsung tuh pasti bakalan merilis Samsung Galaxy S25 series di tahun 2025 ini. Nah, mau tahu beritanya langsung aja kita simak video kali ini guys. Yo guys, balik lagi dengan Bill di sini, dan kali ini kita akan membahas tentang Samsung Galaxy S25 series. Oke, hari ini kita akan membahas tentang rumor dari Samsung Galaxy S25 series. Dan tentunya kalian udah tahu juga bahwa tanggal 22 Januari ini Samsung akan melaunching Samsung Galaxy S25 series, dan itu udah diberitakan di sosmed mereka. Nah, meskipun begitu kayaknya sih rilisnya itu bakalan awal Februari ya. Jadi setelah launching itu baru masa pre-order dulu, dan pada bulan Februari awal baru nanti smartphone-nya bisa di hands-on oleh orang-orang. Oke, sekarang kita akan bahas bocoran-bocoran dari Samsung Galaxy S25 series. Nah, kita bahas dari yang S25 dan juga S25 Plus dulu ya guys. Tentunya yang versi S25 ini sampai 25 Ultra nantinya itu bakalan menggunakan Snapdragon 8 Elite. Iya, sempat ada rumor sih bahwa katanya Samsung nggak akan pakai Snapdragon lagi dan akan pakai MediaTek atau Exynos-nya. Tapi ternyata katanya rumornya ini Samsung ini akan tetap memakai Snapdragon flagship, yaitu Snapdragon 8 Elite. Ya kita lihat aja lah apakah rumor ini benar atau enggak. Nah, untuk memori RAM-nya sendiri ini akhirnya yang 8GB katanya akan dihapuskan guys. Dan yang paling kecilnya nanti 12GB. Nah, kalau ini bener sih, ini lumayan oke banget ya. Jadi kalau kalian beli yang paling rendah pun tetap akan mendapatkan RAM 12GB. Nah, lalu untuk storage-nya sendiri ini masih rumornya simpang siur, tapi ada yang mengatakan bahwa yang versi 128GB-nya nantinya juga akan dihapus, dan yang paling bawahnya rendahnya akan menjadi 256GB. Dan kalau ini benar berarti ya udah nggak zaman lagi ya smartphone yang storage-nya itu dikit. Nah, untuk desainnya sendiri guys, ini tetap sama ya, tetap menggunakan 3 boba ke bawah. Memang ada sedikit perubahan, tapi perubahannya itu kecil-kecil, tipis-tipis saja. Dan dari 3 boba yang ke bawah itu di sebelah kanannya itu nanti ada seperti LED gitu ya, satu. Nah, lalu rumor mengenai bezel yang lebih tipis ini ya bener gitu ya guys. Mulai dari S25, S25 Plus sampai S25 Ultra nantinya akan memiliki bezel yang tipis. Dan katanya bezel yang di S25 Ultra itu adalah bezel paling tipis di seluruh dunia. Jadi iPhone 16 Pro dan Pro Max pun itu kalah bezelnya, kalah tipis gitu ya. Tapi dalam mengejar ini menurut saya ya ini lebih susah gitu ya untuk kalian mencari casing yang pas dan juga mencari tempered glass yang bisa menutupi layarnya ini dengan lebih baik lagi. Ya karena saya merasakan gitu ya di iPhone 15 Pro Max saya ini bahkan pinggiran bezel dari tempered glassnya itu malah menutupi layarnya dikit. Padahal saya udah beli mereknya yang punyanya Spigen 15 Pro Max-nya ini. Tapi ya ternyata masih tetap nutupin dikit gitu ya untuk bezelnya yang tempered glass-nya ini. Parah jadinya ya. Nah, untuk yang versi S25 dan S25 Plus itu katanya akan menggunakan bahan aluminium. Untuk chargingnya sendiri yang versi S25 ini katanya akan menggunakan baterai 4000 mAh, dan juga untuk wire chargingnya masih tetap sama yaitu 25 watt, dan untuk wireless chargingnya juga masih tetap sama yaitu 15 watt aja. Jadi ya sayangnya nggak nambah gitu ya baterainya ini. Nah, selain itu juga ada tambahan casing baru, yaitu yang sekarang yang versi S25 series ini katanya di bagian belakangnya ini ada kayak semacam MagSafe. Jadi ya ada nanti di bagian casing belakangnya itu ada bulatan-bulatan untuk menempelkan MagSafe tersebut gitu ya.
Nah, untuk layarnya sendiri sih katanya juga memiliki spesifikasi yang sama dengan tahun lalu. Tapi katanya sih untuk Gorilla Glass-nya ini akan yang versi terbaru. Tapi selain itu layarnya sama semua spesifikasinya dengan tahun yang lalu, yaitu S24. Untuk kameranya sendiri, meskipun nggak ada berita ya guys, tapi banyak orang yang berspekulasi katanya sih kalau sama dengan Samsung yang sebelum-sebelumnya, ini berarti nggak akan berubah. Karena dari S22 sampai S24 tuh nggak ada perubahan yang signifikan, alias sama persis. Jadi mungkin kita akan dapat 50 megapiksel untuk main kamera, 10 megapiksel yang 3 kali telefoto, dan juga tetap 12 megapiksel ultra wide ya untuk kameranya ini. Dan untuk selfie kameranya kalau tetap sama ya berarti hanya 12 megapiksel. Nah, untuk One UI-nya ini akan memiliki tampilan yang baru, dan juga katanya sih Samsung akan memberikan Gemini Advance ya untuk para pembeli S25 series ini selama 1 tahun. Jadi 1 tahun gratisan, lumayan sih menurut saya. Lalu tentu saja akan ada tambahan-tambahan fitur AI lainnya sih katanya. Nah, lalu sekarang kita akan menuju ke S25 Ultra. Nah, di S25 Ultra ini udah ada bocoran bagian belakangnya. Bagian belakangnya tetap memiliki 3 boba di paling kiri, lalu ada 2 boba kecil di kanannya guys. Lalu di antara 2 boba kecil tersebut, di tengah-tengahnya ada lampu LED. Dan seperti yang saya tadi omong, semua casingnya ini sekarang udah ada MagSafe-nya. Nah, warna yang bocor itu ya ada yang warna icy blue, dan juga yang versi S25 Ultra-nya titanium blue. Nah, untuk S25 Ultra ini itu ya untuk desainnya tetap aja ya guys. Bagian depannya terlihat ngotak, tapi pinggir-pinggirannya ini agak lebih ada lengkungannya. Nggak sekotak yang versi S24 Ultra. Dan tentu saja bezelnya katanya paling tipis sedunia sampai smartphone ini rilis maksudnya. Nah, untuk layarnya juga akan menggunakan generasi baru dari Gorilla Glass Armor. Jadi harusnya lebih kuat lagi daripada yang versi sebelumnya. Untuk kameranya sendiri katanya semuanya itu sama persis dengan S24 Ultra, tapi ada satu kamera yang diganti, yaitu ultra wide-nya nanti akan menjadi 50 megapiksel. Ya, tren ini udah bisa kita tebak ya, karena kan iPhone yang terbaru pun juga menggunakan ultra wide yang 48 megapiksel. Nah, untuk chipsetnya seperti tadi, yaitu Snapdragon 8 Elite. Dan tentunya katanya RAM-nya akan menjadi 16 GB ya. Jadi ada option baru yaitu 16 GB RAM. Nah, untuk storage-nya sendiri sih katanya tetap bisa sampai 1 TB. Nah, untuk yang One UI sama dengan Galaxy S25 series, dan dia akan ketambahan juga free Gemini Advance untuk 1 tahun jika membeli smartphone ini guys. Nah, jadi bocorannya sejauh ini itu hanya seperti itu ya guys. Nanti kita akan tunggu aja tanggal 22 Januari. Kira-kira launchingnya ini bakalan gimana. Dan menurut saya sih ya nggak akan wow banget ya. Karena ya itu, sekarang smartphone Samsung menurut saya kok agak ketinggalan dibandingkan Oppo dan juga Vivo gitu. Terutama di bagian kameranya nih. Kameranya ini nggak bikin saya excited kayak pesaing-pesaingnya seperti Vivo X200 series dan juga Oppo Find X8 series. Ya, mungkin itu aja sih berita yang ingin saya sampaikan pada kalian di hari ini. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrol-ngobrolin tentang Samsung Galaxy S25 series. See you guys di video selanjutnya. Wah, ya habis ini Samsung lagi nih, rilis lagi S25. Kita lihatlah apakah kameranya ini bisa lebih bagus lagi atau ya gitu-gitu aja ya.